yaqul nadzarallahu ra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin amin sami'in farubba muballaghin amin sami'in rawahu Tirmizi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberi kebaikan kepada orang yang mendengar sesuatu dariku lalu menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya, karena kadangkala orang yang diberi penyampaian itu lebih bisa memahami daripada orang yang mendengar langsung. Mohon dijelaskan hadis ini tentang kebaikan menyampaikan yang didengar. Apakah ada batasan apa yang harus kita sampaikan, Ustaz? Jadi kalau kita mendengar sesuatu dari Nabi, kebaikan yang disampaikan oleh Nabi, kita mendengar satu hadis dari Nabi, kebenaran agama ini, meski secara langsung kita mendengarkan dengan telinga kita, belum tentu kita lebih paham daripada orang yang tidak mendengar secara langsung tetapi mendengar dari kita. Misalkan sekarang panjenengan rawuh di sini secara langsung, keluarga jenengan di rumah tidak mendengarkan. Lah, kebenaran agama yang secara langsung panjenengan dengarkan, ketika di sini disampaikan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi, kemudian jenengan kundur menyampaikan kembali kepada keluarga, bisa jadi keluarga yang mendengar penyampaian jenengan itu lebih paham daripada kita yang mendengar secara langsung. Batasannya apa? Ada yang namanya kebenaran agama Allah, sampaikan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, yaitu dari Nabi, meskipun hanya satu ayat. Untuk menyampaikan kebenaran tidak ada batasannya. Bahkan sampai berakibat pahit sekalipun, kebenaran agama Allah harus terus disampaikan. Dahulu Nabi, beliau itu sampai ya, jangankan diberi kemewahan oleh orang-orang kafir Quraisy, jangankan diangkat sebagai pimpinan, jangankan diberi harta kekayaan yang melimpah, andai kata matahari diletakkan di telapak tangan kananku, bulan diletakkan di telapak tangan kiriku, agar aku hentikan dakwah ini, niscaya tidak akan pernah aku hentikan sampai Allah memenangkanku bersama dakwah ini, atau Allah mematikanku dalam dakwah ini. Maka kebenaran harus disampaikan. Batasannya apa? Sampai Allah beri kemenangan bersama dakwah kebenaran, atau Allah matikan kita bersama dakwah ini. Kalau saja matahari bisa diletakkan di telapak tangan kanan kita, bulan di telapak tangan kiri kita, sekalipun andai kata itu bisa, tetap jangan berhenti menyampaikan kebenaran. Apalagi hanya diberi iming-iming uang, kekuasaan, jabatan. Wes kamu berhenti ya, jangan bicara tentang kebenaran agama Allah. Ya. Ini saya beri kedudukan, saya beri kekuasaan, saya beri uang.
itu hal yang remeh-temeh. Jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa Islam dalam politik ya. Nanti kamu dapat kedudukan ini. Lah kok mau? Berarti dia berhenti menyuarakan kebenaran hanya untuk alasan politik. Biar bagaimanapun, kegiatan politik seorang muslim itu tidak boleh melepas identitas keislamannya. Karena kegiatan berpolitik itu merupakan salah satu dari aktivitas hidup. Sedangkan Allah tegaskan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadah nusukku, dan semua aktivitas hidupku, bahkan matiku sekalipun, itu hanya lillah, lillahi rabbil alamin. Bagaimana bisa lillah kalau kita melepas identitas keislaman kita? Maka apapun aktivitas hidup kita, apapun profesi kita, jangan pernah menanggalkan identitas keislamannya. Karena Allah perintahkan isyhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa kami ini orang Islam. Maka kalau dia seorang politikus muslim, dia akan menjalankan politiknya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tidak akan menjatuhkan lawan politiknya dengan cara-cara keji, cara-cara kotor. Tidak akan memfitnah lawan politiknya. Tidak akan mencari-cari kesalahan lawan politiknya. Itu kalau dia benar-benar seorang politikus yang menjaga identitas muslimnya. Tidak akan sogok suap dan lain sebagainya. Maka itu dikatakan politik Islam, ekonomi Islam, bukan Islam politik, bukan Islam ekonomi. Pendidikan Islam, bukan Islam pendidikan. Politik Islam, boleh kita berpolitik, namun tetap diikat dengan nilai-nilai Islam. Bagaimana seorang muslim ketika berpolitik? Dia punya identitas yang tidak boleh ditanggalkan. Salah satu identitas keislaman seseorang itu terus menyampaikan kebenaran, apapun resiko dan konsekuensinya. Karena Nabi dulu ketika menyampaikan kebenaran, resikonya seperti itu, konsekuensinya seperti itu. Berulang kali hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Mekah pada waktu itu. Diintimidasi. Beberapa kali hendak dibunuh. Yang namanya menyuarakan kebenaran itu menjadi pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Seorang alim itu akan terus menyampaikan kebenaran. Dan orang yang alim ini dia pewaris para nabi. Yang diwarisi dari nabi bukan hanya ilmunya saja, tetapi akhlaknya juga, adabnya juga, bahkan resiko dakwahnya juga, itu juga akan diwarisi. Jadi pewaris para nabi di situ bukan hanya mewarisi ilmunya saja, bukan hanya mewarisi akhlak dan adab nabi saja, tetapi juga mewarisi resiko dakwahnya juga. Maka sejak zaman dulu sampai nanti hari kiamat,
penyampai kebenaran pasti akan beresiko. Kalau tidak mau menghadapi resiko, maka jangan jadi penyampai kebenaran. Tetapi sayangnya umat Islam dimanapun berada punya kewajiban yang sama, yaitu menyampaikan kebenaran agama Allah ini. Bahkan baru satu ayat saja yang diketahui, wajib bagi dirinya untuk menyampaikan. Lah batasan yang dimaksud tadi, batasan seperti apa? Apakah kebenaran dalam tanda petik aib seseorang harus kita sampaikan secara berantai? Misalkan memang fakta bahwa fulan semalam telah berselingkuh, apakah terus kita sampaikan? Lah yang dimaksud batasan tadi seperti apa? Setiap ketemu orang, pirsa mboten, kemarin fulan itu selingkuh loh, kemarin fulan itu selingkuh loh. Meski itu kebenaran, tapi kalau terus disampaikan, ingat itu namanya ghibah menurut Nabi. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu tentang saudara kita dan dia tidak melakukan itu, menurut Nabi kita telah berbuat dosa yang nyata. Faqad bahat tahu. Kalau kita menyampaikan aib yang ada pada saudara kita dan dia memang betul-betul melakukan itu, ketahuilah itu namanya ghibah. Kalau ternyata yang kita bincangkan terkait aib saudara kita itu tidak ada pada saudara kita, itu dosa yang nyata. Lah pertanyaan tadi, yang dimaksud batasan apa? Oleh penanya tadi, kalau yang dimaksud menyebarkan aib saudara itu tidak boleh. Yang namanya aib, sekalipun itu kebenaran, tetap harus dijaga. Man satara musliman satarallah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, niscaya Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jangan dikira kita tidak punya aib. Semua yang hadir di sini itu punya aib. Hanya saja, alhamdulillah, sampai detik ini aib kita masih ditutup oleh Allah. Tidak bisa kita bayangkan Bapak Ibu, jika masing-masing dari kita aibnya saat ini juga dibuka oleh Allah. Kira-kira apakah kita masih duduk dengan tenang di majelis ini? Tidak, bubar sudah. Nanti yang duduk berdampingan, oh ternyata kowe iki ngono kuwi to. Sing siji ya oleh kowe ya padha, sing ngomong kae ya. Akhirnya bubar kita. Karena masing-masing kita ini punya aib. Maka jangan sibuk mencari aib orang lain. Jangan sibuk memikirkan aib orang lain. Sibuklah dengan aib sendiri. Sampai detik ini aib kita masih ditutup oleh Allah. Maka bersyukur. Dengan cara jangan menyebarkan aib orang lain yang kita tahu. Kalau kita menginginkan aib kita ditutup terus oleh Allah, maka syarat yang diajukan harus dipenuhi. Jangan menyebarluaskan aib saudara kita. Jaga dan nasihati serta doakan. Tapi kalau kebenaran yang dimaksud adalah menyampaikan risalah agama Allah ini, kebenaran agama Allah ini, sekalipun akibatnya pahit,
tetap harus disampaikan. Batasannya sampai mana? Sampai kita mati. Selama kita hidup, selama itu pula punya kewajiban menyampaikan kebenaran, apapun resiko dan konsekuensinya. Selamanya yang namanya korupsi itu satu kebatilan, satu kemungkaran. Selama kita hidup terus kita sampaikan bahwa korupsi itu perbuatan terlaknat. Mungkin ya ada orang menyampaikan korupsi itu terlaknat, dilarang, dosa. Iya, belum dapat kedudukan. Begitu dapat kedudukan, itu niatnya tidak korupsi. Niatnya tidak korupsi. Wong korupsi kok niatnya tidak korupsi gimana? Ya mungkin itu korupsi syar'i. Korupsi syar'i. Kenapa? Karena sudah dapat kedudukan. Selama belum dapat kedudukan, lantang sekali. Begitu dapat posisi, tidak lagi menyuarakan. Nah, berarti kebenarannya yang harus disampaikan tertutup oleh jabatan, oleh posisi, oleh kekuasaan. Ar-rashi wal murtashi finnar. Sogok suap, yang menyogok dan yang disogok itu finnar, di neraka. Insya Allah seumur hidup saya tidak akan melakukan sogok dan suap. Ini 10 juta, oh tidak, itu perbuatan terlarang. 100 juta, tidak, jangan coba-coba menyuap saya. 1 miliar, mungkin bisa istikharah dulu. Saya tak istikharah dulu. 10 juta masih berani menyuarakan kebenaran. Itu perbuatan ahli neraka. 100 juta jangan coba-coba menyogok saya. 1 miliar, saya istikharah dulu. Mulai goyah keimanannya. Ya, menyampaikan kebenaran itu minal mahdi ilal lahdi, ibaratnya sampai liang lahat. Selama kita belum mati, selama itu punya kewajiban menyampaikan kebenaran, apapun resiko dan konsekuensinya. Dan ingat Bapak Ibu, penyampai kebenaran agama Allah itu pasti akan menghadapi resiko. Tidak ada ceritanya penyampai kebenaran agama Allah sejak zaman para nabi, para rasul sampai hari ini kok tidak mengandung resiko, itu tidak ada ceritanya. Kebenaran harus terus disampaikan kalau ingin kebatilan sirna. Ja'al haq wa zahaqal batil. Ya. Kalau ingin kebatilan sirna, syaratnya satu, kebenaran harus terus disuarakan, harus terus dimunculkan. Kita ingin kebatilan sirna dari muka bumi ini, tetapi tidak berani menyampaikan kebenaran, ya sudah. Kalau tidak berani menyampaikan kebenaran agama Allah, ya sudah, yang menang kebatilan. Sakjane ngono kuwi salah, sakjane ngono, tapi gak berani menyampaikan. Ya sudah, maka kebenaran yang akan kalah. Biar bagaimanapun, kebatilan yang terorganisir dengan baik itu akan mengalahkan kebenaran yang tanpa kedisiplinan. Ya.
kebatilan yang terorganisir dengan baik itu akan menang melawan kebenaran tanpa terorganisir dengan baik. Orang berani menyuarakan kebatilan itu akan menang ketika berhadapan dengan orang yang takut menyuarakan kebenaran. Orang berani memperlihatkan kebatilan terang-terangan itu akan menang ketika berhadapan dengan orang yang takut menampakkan kebenaran. Lawang orang-orang saja yang tidak tunduk patuh pada Allah itu berani kok menyuarakan kebatilan, membiayai kebatilan, menampakkan kebatilan. Lah kenapa hamba Allah yang beriman takut menyuarakan kebenaran? Maka kalau keadaannya seperti itu, yang akan menang kebatilan. Kenapa? Karena orang-orang takut menyuarakan kebenaran. Ya, ada lagi. Oh, ini laporan jamaah haji